Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Sofidatul Salfa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas E dengan NIM akhir 202. Adanya saya di video ini, saya akan mendongeng tentang asal-usul Telaga Sarangan yang ada di Jawa. Matahari mulai muncul, burung-burung mulai berkicau. Tampaknya mulai menjulang tinggi Gunung Lawu. Di dalam hutan, di bawah kaki Gunung Lawu itu, seorang pria parubaya bernama Ki Pasir berjalan menuju ke ladang tempatnya ia bekerja. Wah, tanaman sudah tumbuh besar, subur sekali. Setiap hari Ki Pasir pergi ke ladang bekerja dengan keras supaya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan istrinya. Pak, ayo istirahat dulu, aku sudah memasakkanmu tempe goreng. Mari kita makan siang bersama. Wah, kebetulan aku lapar sekali, bule. Ini pasti enak semua makananmu. Masakanmu emang yang terbaik. Kamu sudah bekerja keras sendirian pas selama ini. Aku minta maaf karena tidak bisa membantumu. Seandainya saja kita mempunyai anak laki-laki. Sudahlah bule, kita nggak usah pikirin itu. Kita sudah berusaha. Tapi Pak, kita harus berdoa dengan baik lagi. Baiklah bule, nanti aku akan coba berdoa lagi lebih khusyuk kepada Sang Hyang Widi. Semoga Sang Hyang Widi mendengarkan doaku. Aku juga akan berdoa, Pak. Hari berikutnya di sebuah gua kecil, Ki Pasir bersemedi memohon kepada Sang Hyang Widi untuk dikaruniai seorang putra. Doa Ki Pasir dan Nyi Pasir terkabulkan. Mereka dikaruniai seorang anak, bayi laki-laki yang sangat sehat pun lahir dan diberi nama Joko Lelung. Seiring berjalannya waktu, Joko Lelung tumbuh menjadi pria yang gagah. Namun sayangnya ketika ia beranjak dewasa, ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bertapa. Joko Lelung benar-benar tidak mau bekerja di ladang. Bagaimana ini, bule? Ada apa, Pak? Anak kita tidak mau pulang lagi. Benar, bule. Dia sudah setiap hari bertapa di sana. Wah, sepertinya dia tidak mau menjadi petani seperti kita, bule. Bagaimana kalau kita berdoa lagi kepada Sang Hyang Widi? Wah, betul juga. Bagaimana kalau kita meminta kekuatan yang lebih abadi? Dengan begitu, kita tetap bisa bekerja meskipun kita sudah tua. Benar, Pak. Dengan begitu, kita tidak bergantung kepada anak itu. Aku akan ikut berdoa bersama, Pak. Keduanya pun pergi ke gua Gunung Lawu. Di sana, keduanya berdoa penuh hikmat kepada Sang Hyang Widi untuk diberi kekuatan yang kekal. Setelah 15 hari bertapa, terdengar suara yang menggema. Doa kalian akan kukabulkan. Namun kalian harus menemukan telur di dekat ladang dan memakannya.
Telur itu menjadi sumber kekuatan untuk kalian. Telur? Apakah telur ayam, Pak? Wah, entahlah Bule, aku sudah tak tahu Bule. Kita cari saja dulu. Mereka berdua pergi menuju ke ladang. Di mana ya Pak telur itu? Mereka mencari telur itu di semua sudut ladang, menyibakkan tanaman dan menggali tanah, hingga akhirnya telur itu pun ditemukan. Itu Pak telurnya. Bentuk itu aneh sekali. Sepertinya itu benar telurnya, Bule. Kalau begitu, segera kita pulang dan memasaknya, Pak. Nyi Pasir pun memasaknya telur tersebut. Semoga memakan telur ini kita bisa lebih kuat ya, Pak. Amin, Bule. Keesokan harinya Ki Pasir pergi ke ladang tersebut. Tanaman ini sangat enak sekali, ringan sekali. Tubuhku merasa sangat ringan sekali. Sepertinya beneran Sang Hyai Widi mewujudkan keinginanku. Tapi kok ngerasa jadi gatal-gatal ya? Waduh, gatal dan panas sekali badanku. Tak tahan dengan gatal yang panas. Tapi kok badanku terasa gatal dan panas sekali. Tubuhku tak tahan dengan panasnya kulit dan merasa gatal. Ki Pasir menuju ke sungai yang terdekat. Pada saat sampai di sungai, ia merasakan ingin melompat, lalu ia akan melompat. Hal ajaib pun terjadi. Ki Pasir menjadi sosok yang menakutkan. Sementara itu, hal yang sama pun terjadi bersama Nyi Pasir. Aduh, kenapa badanku gatal-gatal begini? Pak, Ki Pasir, kenapa badanku gatal sekali dan panas begini? Nyi Pasir mencari suaminya di ladang, tapi tak menemukan Ki Pasir di sana. Dia segera pun mencari sungai terdekat. Sedikit demi sedikit, sisik mulai bermunculan di tubuhnya. Begitu sampai di sungai, Nyi Pasir langsung terjun ke dalam sungai. Hal yang sama terjadi dengan Nyi Pasir. Tubuh Nyi Pasir diselimuti cahaya yang aneh dan ia berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Dia telah berubah menjadi naga. Rupanya telah berubah. Nyi Pasir istriku, mereka berdua telah berubah wujud. Mengapa kita menjadi seperti ini, Pak? Sepertinya ini konsekuensi kita meminta kekuatan yang kekal, Bule. Tidak, aku tidak mau menjadi naga. Tenanglah, Bule. Tidak, aku tidak mau. Ini menggerikan, Pak. Ia langsung berterbangan ke seluruh sungai itu. Dengan semua keamarahannya, semua harus merasakan penderitaan yang sama. Kita tenggelamkan tubuh Gunung Lawu ini. Maka kedua naga tersebut bersatu membentuk lingkaran besar menggunakan badan mereka.
berputar-putar dengan kekuatan yang besar dan membuat cekungan besar. Semakin lama, muncullah air yang deras dari cekungan tersebut. Dari jauh, Joko Lelung yang memiliki kesaktiannya yang meningkat mengetahui niat jahat kedua orang tuanya. Maka, ia pun berdoa kepada Sang Hyang Widi untuk menenangkan kedua orang tuanya. Bapak, Ibu, kumohon tenanglah hati kalian. Jangan sampai amarah kalian merenggut semua hati kalian yang baik. Mendengar suara putranya tersebut, kedua naga itu tenang. Mereka pun melakukan moksa. Namun, cekungan yang dibuat keduanya, Ki Pasir dan Nyi Pasir, cekungan itu terbentuk danau besar. Danau itu kini dikenal sebagai Telaga Sarangan atau Telaga Pasir. Danau ini terletak di bawah Gunung Lawu, tepatnya di Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Terima kasih. Pesan moral yang ada di dalam dongeng cerita Telaga Sarangan, bahwa bagaimanapun keadaan kita harus bersyukur apa yang kita miliki dan tidak boleh serakah dalam hal apapun yang dimiliki orang lain. Terima kasih atas mendengarkan dongeng saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumin. Terima kasih.